أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim dan segala teman-teman atau orang-orang yang berada di kursi pemerintahan. Ini sedikit bisa dikatakan sifat terbuka ya, karena kalau kirim surat belum tentu nyampai dan belum tentu diterima. Jadi gini ya, Bapak-bapak yang terhormat, saya tahu ya, di atasan atau di pemerintahan juga merasakan kebingungan dengan pandemi ini. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin, dengan pertimbangan yang mungkin cukup matang di pemikiran kalian. Tetapi bapak-bapak yang terhormat, bapak ibu yang terhormat yang ada di pemerintahan, di sini ya saya mewakili orang tua, wali murid, kemudian sebagai seorang pencari ilmu atau seorang siswa atau bisa dikatakan mahasiswa di semester akhir, kemudian sebagai perwakilan guru juga, karena saya juga membantu atau seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta. Jadi gini, Bapak Ibu pemerintahan yang terhormat, di sini saya pertama mewakili orang tua. Tidak semuanya di sini orang tua paham akan apa yang namanya itu belajar di rumah secara online seperti itu, atau bisa dikatakan daring gitu ya. Nah, jadi gini, ada sebagian orang tua itu yang tidak tahu harus bagaimana ketika belajar di rumah, karena masih ada juga orang tua di katakanlah di lingkungan sekitar saya saja, itu masih ada orang tua yang belum tahu apa itu materi yang diajarkan, yang dipelajari oleh anaknya ya, dan dipelajari oleh anaknya itu terjadi di tingkat MI, SMP, SMA. Ada orang tua yang belum tahu karena memang dulu sekolah mungkin cuma baru sampai SD saja atau tidak sekolah bahkan. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini kan ada juga orang tua yang bekerjanya itu ya, kalau orang-orang seperti katakanlah saya guru atau kalian-kalian ya Bapak Ibu yang dari pihak pemerintahan bisa bekerja melalui rumah atau kantor. Nah, dengan duduk, dengan rapat, dengan menghasilkan pemikiran-pemikiran sebuah peraturan-peraturan seperti itu ya. Kalau kita guru itu memikirkan materi yang akan disampaikan, membuat materi yang agar supaya anak bisa disampaikan. Tetapi ada orang tua itu yang bekerja dari pagi sampai malam untuk mencari nafkah. Nah, memang benar, anak itu merupakan sebenarnya tanggung jawab pertama itu oleh orang tua. Tetapi alasan kenapa orang tua itu menyekolahkan anaknya supaya anaknya itu tidak menjadi seperti orang tuanya. Ini saya menyampaikan salah satu curhatan orang tua. Karena orang tuanya itu hanya bekerja sebagai buruh, kadang ada yang sebagai kuli bangunan, yang bekerja dari pagi sampai sore, kemudian pulang sudah capek. Ada kerja sebagai pedagang, karena di masa pandemi ini pedagangnya tidak laku, jadi kekurangan dalam pemasukan. Alhamdulillah masih ada banyak orang yang alhamdulillah ekonominya tinggi membantu, seperti kita bisa lihat di channel-channel YouTube. Di salah satu channel YouTube-nya Mas Baim Wong ya, Mas Baim, channel YouTube Baim Paula itu sering membantu, alhamdulillah itu inspirasi buat saya terutama, karena mungkin hanya beberapa ribu bisa saya bantukan kepada orang-orang sekitar saya, tetapi tidak mungkin saya bisa membagikan seperti Mas Baim. Kembali ke topik. Jadi di sini saya mewakili orang tua. Pertama itu waktu ketika untuk
mengajarkan anak. Karena di pagi sampai malam, sore sampai malam itu digunakan untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Ya, kalau tidak kerja hanya membimbing anaknya, kita mau mendapatkan rezeki dari mana? Kalau hanya berdoa, bisa, tapi kemungkinannya kecil. Kita kan diperintahkan untuk berdoa dan berusaha. Nah, maka dari itu orang tua banyak yang berusaha dan berdoa, tapi anaknya di rumah mungkin hanya ditemani oleh neneknya. Seperti itu. Tetapi itu sebagian. Ada yang sebagian orang tua yang work from home, jadi bisa sambil mengawasi anaknya. Tapi itu saya menyampaikan keluhan-keluhan dari orang tua yang bekerja dari pagi sampai sore. Tapi kalau masalah orang tua yang mengeluh kuota, itu sebenarnya bisa diakali dengan ada provider yang menyediakan paket unlimited. Sebenarnya itu bisa digunakan ketika masa-masa pandemi ini, bisa digunakan dengan baik. Tidak mungkin anak sekolah dalam satu hari itu FUP-nya kan biasanya kalau satu hari itu 1 giga ya kalau unlimited. Tidak mungkin anak itu dalam satu hari menghabiskan 1 giga. Tidak mungkin. Karena saya juga mempunyai seorang adik di sini dan saya mengajarinya juga. Itu tidak mungkin dalam satu hari menghabiskan 1 giga. Jadi orang-orang yang membantah, beli kuota mahal, beli kuota yang unlimited 1 bulan 60.000. Ada 2 opsi yang saya tahu, Tri sama smartphone. Atau mungkin kalian punya opsi lain. Nah, jadi itu orang tua merasa terbebani. Kemudian ya kalau orang tuanya pulang itu capek. Tapi kalau orang tuanya masih semangat mengajari anaknya, kemudian mengirim tugas di malam hari. Nah, ini masuk ke permasalahan gurunya. Nah, di sini kan guru juga sebenarnya itu sebuah pekerjaan ya, yang daripada pagi sampai katakanlah sore di masa pandemi ini. Nah, di malam hari itu seorang guru itu kan juga mempunyai keluarga. Nah, dia juga ingin meluangkan waktu untuk keluarganya, juga ingin memberi pelajaran kepada atau mengkontrol anak-anaknya yang juga sedang belajar di rumah. Nah, guru ini kan sekarang WFO ya, work from office. Jadi bekerjanya guru bekerja di sekolahan, anak bekerjanya di rumah, belajarnya di rumah. Seperti itu. Nah, muncul lagi masalah ketika orang tua atau wali murid itu mengirim tugas kepada guru jam 9, jam 10, jam 11 malam. Nah, itu kan sudah katakanlah bisa dikatakan waktu pribadi orang tua guru ya, atau orang tua yang berprofesi sebagai guru. Tetapi kadang guru itu juga memikirkan orang tua wali murid, oh ya ini mungkin bekerja, jadi fleksibelnya. Tapi itu bukanlah masalah besar ya bagi guru yang kalau mereka memahami bahwa orang tua wali murid itu sedang bekerja dari pagi sampai sore atau malam. Kemudian dari anak-anak, saya mewakili anak-anak juga atau seorang pencari ilmu. Daring itu bisa dilakukan atau online itu bisa dilakukan oleh anak-anak yang sudah berumur tinggi atau yang sudah bisa memahami dengan baik. Contohnya mahasiswa itu kalau daring online seperti ini mungkin bisa lebih senang, karena untuk mencari referensi orang-orang anak-anak SMA dan mahasiswa itu bisa lebih mudah dengan melihat di internet sendiri atau dengan penjelasan-penjelasan di YouTube itu mungkin bisa paham. Tapi untuk anak SMP dan anak SD atau MI, nah itu masih memerlukan tatap muka atau langsung, karena kita bisa lihat ya di pendidikan kita di Indonesia ini, terkadang anak yang tatap muka saja itu masih bingung, apalagi ini dari jarak jauh. Nah, kita kan sudah tahu kurikulum 13 ini di kalangan SD dan MI itu buku tematik, terus dalam satu hari itu satu pembelajaran, satu minggu satu subtema, satu bulan satu tema, nah, seperti itu kan. Nah, itu jika siswanya dalam hal menangkap pembelajaran tatap muka itu saja sulit, apalagi jika diberikan tugas seperti ini, Pak. Nah, jadi kita juga bingung. Nah, terkadang kalau ada guru yang kreatif atau terkadang jika ada dari pihak sekolahnya yang ingin bekerja lebih ekstra, Bapak Ibu yang ada di pemerintahan, mereka datang ke rumah-rumah siswa. Nah, di saat itulah ketika guru itu datang ke rumah siswa banyak keluhan, begini Pak, Bapak Ibu guru, kita kesulitan biaya, kita kesulitan dalam hal bekerja, anak jadi terlantar di rumah. Nah, kalau di sekolah kan kita bekerja enjoy, tapi ketika kita bekerja dan anak di rumah ditinggal sendirian kadang dengan kakeknya itu malah main, takutnya bagaimana, nah seperti itu. Jadi Bapak,
Menteri yang terhormat, Bapak Presiden yang terhormat, dan teman-temannya yang ada di pemerintahan. Intinya gini Pak, saya hanya menawarkan sebuah pemikiran saya, karena memang berat Pak. Ya mungkin di posisi kalian juga berat dalam memutuskan keputusan yang seperti ini. Tetapi Pak, biarlah ini solusi dari pemikiran saya pribadi, bukan atas nama institusi saya, atas nama yang menangi saya atau dari orang lain. Ini pemikiran saya sendiri Pak, yakin ini pemikiran saya sendiri. Katakanlah biar anak-anak itu masuk Pak, bisa diogelang kelas 1 Senin, kelas 2 Selasa, kelas 3 Rabu. Nah itu yang paling sedikit, jadi 1 minggu 1 kali. Atau biar lebih paham lagi akan pembelajarannya Pak, 1 minggu 2 kali, kelas 1-2 Senin, kelas 3-4 Selasa, kelas 5-6 Rabu. Nah tapi dengan sekolah harus berjanji dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Kita kan sudah new normal Bapak-Bapak ya, kita sudah new normal. Memang masih ada lonjakan atau penambahan kasus positif COVID-19 ini, tetapi Bapak Ibu kan belum masuk ke rumah orang tua, belum menanyai guru satu persatu. Kalau PNS maaf, mungkin sudah alhamdulillah, atau katakanlah juga memang berat, semuanya guru berat, terutama untuk pegawai negeri sipil, untuk gaji alhamdulillah. Tapi untuk yang honorer Bapak Ibu, untuk yang honorer itu yang gaji yang masih ada 300, ada yang gaji 500, full dari Senin sampai Sabtu dalam 1 bulan 500.000 Pak, bayangkan. Mungkin kalian yang duduk di sana itu berjuta-juta, duduk membuat peraturan, ada yang tidur, ada yang nonton video, ada yang bermain game, duduk, kadang peraturannya jalan. Nah kalian akan mendapatkan juta-juta, tapi ada orang yang berjuang dari pagi sampai malam, entah itu guru, entah itu buruh. Jadi Pak, ini masalah pendidikan Pak. Kalau ekonomi kita masih bisa bangkit, tapi kalau masalah pendidikan ini kita harus pikirkan betul-betul Pak. Negara maju ini, kita kan masih negara maju baru-baru aja, katanya negara maju, tapi sebenarnya masih berkembang. Pendidikan itu sebenarnya paling utama Pak, yang paling utama pendidikan. Karena dengan pendidikan kita akan mempunyai penerus bangsa yang baik Pak. Jika pendidikan kita seperti ini, mungkin orang-orang yang bisa mengikuti daring atau online seperti ini, orang-orang yang pertama orang tuanya bekerja yang dari rumah, yang kedua orang-orang yang mampu, yang ketiga orang tuanya yang bekerja sebagai guru mungkin bisa mengajari anaknya. Tapi untuk orang-orang yang notabene 50% ke bawah Pak, yang buruh atau yang lainnya itu mungkin akan kesulitan Pak. Jadi ya ini pemikiran saya, bolehkanlah masuk, jangan adalah blacklist segala, jangan adalah penutupan sekolah. Kalau sekolah ditutup, bagaimana nasib anak-anak? Nah kita masukkan anak-anak dengan protokol kesehatan yang ada, dengan berkoordinasi dengan komite, dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak Diknas atau Kemenak yang ada di sekitar lingkungan. Nah itu diatur jadwalnya Pak, diatur jadwalnya ya, karena memang berat Pak. Coba kalian datang ke desa-desa, ke rumah orang-orang tua yang buruh, kemudian kepada guru-guru honorer Bapak Ibu, silakan datang dan tanyakan bagaimana solusi. Jika kalian hanya berkutit dalam lingkungan pemerintahan saja, orang-orang yang duduk dalam kursi-kursi pemerintahan, mereka tidak tahu yang ada di lapangan. Ya. Ini sedikit surat terbuka dari saya, mungkin terlalu panjang. Jika banyak salahnya itu datangnya dari kebodohan saya sendiri, ini inisiatif saya sendiri, karena saya merasakan Pak, kasihan anak-anak Pak. Di sini saya sih sebenarnya tidak terlalu kasihan dengan orang tua dan guru, itu memang kewajiban mereka. Tapi di sini yang saya pikirkan, yang saya kasihankan anak-anak Pak. Karena memang saya akui, melihat adik saya yang belajar di rumah itu tanpa mendapatkan penjelasan langsung dari seorang guru, itu memang sulit Pak. Ya, mungkin ini saja, jika ada salahnya datangnya dari kebodohan saya sendiri.
jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.